Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya menjadi khawatir kalau imannya terganggu. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, kali ini saya akan mengajak teman-teman kita, tetangga, kerabat kita untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir secara kritis dan berpikir dengan hati yang terbuka. Dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran saudara semuanya di tempat yang netral sehingga bisa memahami, bisa mengerti dan tidak takut untuk murtad. Ini yang paling penting. Nah, satu hal kita akan bahas kali ini. Tadi sore tidak sengaja saya membaca komentar saudara kita dari seberang. Nah, di dalam komentar itu dikatakan iman sebagian umat Islam di daerah sana ditujukan kepada Cilegon sangat rapuh alias lemah. Ya. Nah, lalu saya renungkan komentar itu. Saya renungkan, ternyata ini bukan kali pertama komentar itu muncul di Injil Habaget. Ada banyak sekali ketika saya periksa komentar yang sama muncul walaupun yang komennya bukan orang yang sama. Begitu juga dengan video-video yang beredar, potongan video yang beredar, seperti Bapak Menteri Agama juga mengatakan hal yang sama, di mana iman mereka itu rapuh. Kalau iman kita rapuh, iman kita tidak kuat, maka kita tidak siap menerima orang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan kita. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya, Pak. Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya menjadi khawatir kalau imannya terganggu. Padahal nggak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu. Jadi begini ini memang kita harus pelan-pelan, dan saya mohon maaf atas nama Kementerian Agama pada seluruh keluarga besar HKBP jika sampai hari ini izinnya belum keluar. Tapi percayalah Pak, kami tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan supaya izin pendirian gereja HKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Ini bagian dari komitmen kami sebagai warga negara Indonesia tentu saja. Tadi malam juga saya sampaikan Indonesia itu berdiri karena keberbedaan, termasuk keberbedaan agama. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam, Pak. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal, tidak mungkin ada Indonesia. Indonesia itu ada karena ada keberbedaan ini, ada kebinekaan, itu yang membuat Indonesia kuat. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mencoba mengganggu kebinekaan ini, itu artinya ya orang ini sedang mencoba mengganggu Indonesia. Siapapun yang mengganggu Indonesia saya akan hadapi, Pak. Insya Allah saya berani. Begitulah kira-kira kita tidak akan siap dan tidak akan senang dengan hadirnya gereja di lingkungan kita. Tetapi bila iman kita kuat, iman kita kokoh, kita yakin benar kalau lakum dinukum waliyadin itu berlaku, maka kita tidak akan pernah pusing, tidak akan pernah khawatir, pernah gelisah, apalagi takut dengan hadirnya rumah ibadah lain di lingkungan kita tinggal. Berbeda dengan sebagian saudara-saudara kita yang ada di daerah sana, di mana mereka mengajak orang di sekitar mereka untuk menandatangani supaya izin gereja HKBP Maranatha tidak dikeluarkan. Dan mereka mendesak para pemerintah yang ada di sana. Dalam hal ini adalah wali kota dan wakil wali kota untuk menandatangani. Dan ternyata
Mereka berhasil mendesak wali kota dan wakil wali kota sehingga mereka berdua ikut menandatangani tentang penolakan gereja HKBP Maranatha. Nah, ini dikarenakan apa? Seperti komentar tadi, imannya rapuh, imannya tidak kuat, tidak siap menerima rumah ibadah lain hadir di tengah-tengah kita. Nah, sementara kalau kita juga melihat di dalam Al-Quran, agama mereka itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Agama yang sangat diridhoi dan agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Apalagi yang perlu ditakutkan, apalagi yang perlu diragukan. Tidak perlu kita ragu lagi, tidak perlu kita takuti lagi dengan hadirnya iman orang lain di tengah-tengah kita, hadirnya gereja di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Tuhan juga berpihak kepada saudara. Tidak perlu lagi saudara takut. Inna dina indallahi Islam. Saudara harus pahami ini. Ini khususnya orang-orang yang selama ini tidak senang dengan gereja dan menolak gereja. Padahal gereja tempat beribadah, tempat berkumpulnya saudara-saudara kami, tempat berkumpulnya kami orang Kristen. Kami memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan di situ. Kami hadir di situ membahas firman Tuhan. Kami tidak pernah membahas agama lain di dalam gereja. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Kalau saudara tidak percaya, boleh saudara bertanya kepada para mu'alaf. Kalau mereka jujur, mereka akan menjawab tidak pernah agama Kristen di mimbar menghina iman orang lain. Tidak pernah. Tetapi kita sangat sering mendengar penceramah-penceramah tertentu. Bahkan hari Jumat saya pernah dan sering mendengar bagaimana mereka menghina iman yang tidak seakidah, seagama, sepemahaman dengan mereka. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habakkuk, bagaimanapun cara mereka menolak gereja, kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, lawatan Tuhan terjadi. Nanti di sana akan banyak lahir orang-orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah. Di sana akan banyak lagi bertumbuh gereja-gereja yang lain suatu saat nanti. Tidak sekarang, tapi ingat nanti. Apa yang kita minta sama Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan pasti mendengar doa kita. Nanti akan terjadi pertobatan besar-besaran di daerah Cilegon. Nanti akan banyak gereja di daerah Cilegon. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habakkuk, ayo kita sebarkan Injil, sebarkan firman Tuhan. Kita perkenalkan bagaimana ajaran yang sehat kepada orang-orang di sekitar kita. Ajaran Alkitab yang datang langsung dari Tuhan. Ajaran di mana di dalamnya itu tidak ada kata benci. Yang ada adalah kasih, kasih, dan kasih. Bahkan kita pernah mendengar dari beberapa hamba Tuhan, seandainya Alkitab itu diperas, maka akan keluar hukum satu, yaitu kasih. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak disuruh kasihilah saudaramu seiman. Kasihilah orang yang ada di sekitar kamu. Kasihilah keluargamu. Kasihilah orang-orang yang dekat dengan kamu, kerabatmu. Tetapi di sini dikatakan, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan orang yang menghina, yang mencaci maki, yang mengolok-olok kamu, kasihi mereka dan doakan mereka. Musuh disuruh kasihi. Ini adalah ajaran yang diperintahkan oleh Adonai Yesus HaMasiah. Coba saudara pikirkan baik-baik, ya. Kalau saudara bilang itu ajaran palsu, yang palsu saja menyuruh kita untuk mengasihi musuh. Bagaimana dengan yang asli? Coba bayangkan, renungkan, dan renungkan. Yang palsu saja yang saudara katakan itu menyuruh kita untuk mengasihi musuh. Bagaimana dengan yang asli? Tentu lebih hebat daripada itu. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habakkuk, seperti saya katakan tadi, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Anda tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan ajaran Zabur, Taurat, dan Injil. Tidak dipandang beragama.
Jadi sehebat apapun saudara, kalau tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil, tidak dipandang beragama. Berarti kalau begitu Bang Pendi, tidak dianggapkah beragama? Benar, tidak dianggap beragama kalau tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi Bang Pendi, bagaimana kita sering mendengar dari para ustadz, ya, Injil, Zabur, dan Taurat itu sudah dipalsukan. Itu terserah mereka. Mereka mengatakan hal itu agar tidak ada orang yang murtad, Bapak Ibu. Tetapi ketika orang membaca kitabnya, di mana banyak orang menemukan ayat yang berkata, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Maidah, kami memberikan Alkitab kepada mereka. Kami memberikan Injil kepada Isa Al-Masih. Bertakwalah kamu kepada Injil, karena di dalam Injil ada petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk bagi orang Kristen, bukan petunjuk bagi orang Katolik, tetapi petunjuk bagi manusia. Siapapun saudara yang merasa diri manusia mendapatkan petunjuk. Adanya petunjuk di dalam Injil bagi saudara. Yang kedua dikatakan dalam surah Al-Maidah itu, Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan dalam surah Al-Maidah, bahwa di dalam Injil ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Bukan cahaya bagi orang gereja, bukan cahaya bagi orang Kristen, bukan cahaya bagi orang Katolik, tetapi cahaya bagi manusia. Saudara yang mendengar, menonton video ini, siapapun saudara, pasti saudara manusia. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau begitu, Injil adalah cahaya bagi saudara. Cahaya bagi saya. Apalagi bagi orang Kristen dan bagi orang gereja. Sudah pasti Injil itu adalah cahaya. Yeshua HaMasiah sendiri berkata, apa kata Yeshua HaMasiah? Aku adalah terang dunia. Itu dikatakan di dalam Injil, tertulis dengan jelas di dalam Injil. Aku adalah terang dunia. Yeshua HaMasiah berkata lagi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Kalau kamu berjalan di luar aku, kamu akan tersandung. Coba saudara pikirkan, siapa Yeshua HaMasiah ini? Dia adalah cahaya. Yang ketiga dikatakan dalam surah Al-Maidah, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Coba saudara renungkan. Menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, apakah saudara termasuk orang yang bertakwa? Kalau kami sudah jelas termasuk. Kenapa? Kami bertakwa, beriman, percaya kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Dan kami tidak akan pernah berani berkata ini sudah dipalsukan. Kami tidak pernah. Kenapa? Kami tidak pernah berani. Karena tiga hal ini adalah sama-sama firman Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tetap. Dunia nantinya ketika kiamat hancur lebur dunia ini yang saudara lihat sekarang, yang saudara tinggal sekarang, tetapi firman Tuhan tetap berdiri kokoh. Ya, tetap. Ketika terjadi kebakaran, misalnya di sebuah rumah, ya. Nah, di rumah saudara itu ada kitab. Kitab saudara terbakar. Pertanyaannya, apakah firman ikut terbakar? Ayo kita pergunakan akal yang sehat, ya, dengan keterbukaan, dengan kerendahan hati, baru kita bisa menemukan kebenaran. Jangan belum apa-apa, kofar, kafir, nggak boleh. Ya, itu ajaran yang tidak sehat. Nah, saudaraku para pencinta Siaran Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasiah, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.